Shalom jemaat Tuhan, berjumpa lagi pada doa malam kita pada malam hari ini. Sama-sama kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita boleh merasakan hadiratnya hadir di tengah-tengah ibadah kita pada malam hari ini. Sama-sama kita mau nyanyikan lagu Yesus Tuhan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada dan diciptakan
Kami akan menyembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami naikkan sembah syukur kami. Kami agungkan Kau Tuhan. Kiara la bara bara baya sakata kara la bara 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 baya mo. Bermasmurlah bagi Dia. Bermasmurlah bagi Dia. Kami sembah. Kiara la bara bara baya shidi di di diara la bara baya takara la bara baya shikiara la bara bara baya. Kiara la bara 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 baya mo. Biarlah urapan-Mu mengalir Tuhan. Urapan-Mu mengalir, mengalir, mengalir. Kuasa-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir Tuhan, menjamah setiap kami. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami nikmati keindahan-Mu. Kiara la bara 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 baya shini ara la bara 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 baya takara la bara 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 baya bo. Kiara la bara 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 baya shini di ara la bara 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 baya sande. Kami puji dan sembah Kau Tuhan. Sebab hanya Kaulah yang layak. Hanya Kau yang layak. Raja di atas segalanya. Kami puji dan sembah Engkau Yesus. Naikkan syukur-Mu. Naikkan sembah-Mu. Bersukacitalah. Dialah yang hadir di tengah-tengah setiap kami. Oh Yesus. Syadara la bara 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 baya sikiara la bara baya bo. Kami muliakan. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya darahnya
pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Sungguh Kau yang layak menerima segala pujian dan hormat kami, Tuhan. Engkau yang telah menggenapi segala janji-janji-Mu, sehingga orang yang percaya, kami anak-anak-Mu, tidak binasa, tapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan karena jaminan itu yang telah Kau genapi di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami memiliki pengharapan akan hari esok. Tuhan, kami mengucap syukur buat karya penebusan-Mu dan kebangkitan yang Kau nyatakan. Sungguh benar iman pengharapan kami benar kepada Kristus. Benar bahwa setiap perkataan yang kami percayai terbukti, terjadi, dan benar bahwa Yesus Kristus yang kami percaya adalah Sang Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karya-Mu begitu besar. Dan karenanya kami mau memuji-Mu. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita kembali menyanyikan lagu ini. Haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan semua lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian. Sekali katakan haleluya. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian, berikan glory, berikan glory, berikan hormat, beri pujian. Sekali lagi berikan glory, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari kita siapkan hati kita menerima firman Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, siapkan hati pikiran kami agar kami bisa menerima firman-Mu. Kami bersehati segala kuasa dalam bentuk apapun yang mencoba mengganggu, membatalkan pemberitaan firman Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau yang kuduskan hati pikiran kami, setiap peralatan yang dipakai diberkati oleh Tuhan, sehingga ibadah ini dari awal hingga akhir berjalan dengan baik, firman-Mu disampaikan dengan baik, Engkau dimuliakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup itu kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saya menyapa bagi Bapak Ibu semua yang ada mengikuti ibadah streaming doa malam kita pada hari ini. Bagaimana kabarnya? Saya yakin di dalam Kristus kita semua dalam kondisi terpelihara, terjaga, diberkati oleh Tuhan yang percaya dan alami. Katakan amin.
Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita ada di dalam minggu kebangkitan. Melalui kisah para rasul, catatan dari Lukas, setelah Yesus mengalami kebangkitan, maka dikatakan dalam kisah para rasul, pasal yang pertama ayat ketiga berbunyi seperti ini. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi setelah proses penyaliban selesai, Yesus mengalami kematian, dan setelah itu ia bangkit 3 hari kemudian. Maka Lukas secara teliti dan berani menyatakan bahwa benar, Yesus sendiri dengan banyak tanda. Sekali lagi Bapak Ibu, Yesus sendiri dengan banyak tanda membuktikan bahwa ia hidup. Catatan ini penting Bapak Ibu. Karena banyak pandangan pada waktu itu yang tidak meyakini adanya kebangkitan. Sehingga ketika orang tidak percaya akan adanya kebangkitan, maka mereka akan susah menerima kebenaran bahwa Kristus, Yesus yang telah mati itu bangkit. Kabar kebangkitan ingin dibungkam. Kalau kita lihat ada beberapa orang yang ingin membungkam kabar kebangkitan Yesus. Beberapa orang dibayar untuk memberitakan kabar palsu. Supaya apa? Kebangkitan Kristus tidak dipercayai. Kebangkitan Kristus tidak tersebar. Tetapi puji Tuhan, yang menjadi kebenaran tidak dapat dibungkam Bapak Ibu. Kebenaran akan membela dirinya. Kebenaran akan membuktikan dirinya. Dan kali ini Lukas secara detail, dari wawancara, dari pengumpulan bukti fakta, dia seorang dokter, dia sangat akademis, sistematis, dan ia mencoba menampilkan secara empiris, dan dia dapati Bapak Ibu, banyak tanda. Yesus sendiri dengan banyak tanda membuktikan bahwa ia hidup. Suatu kejadian kalau disaksikan sendiri oleh pelakunya Bapak Ibu, maka kejadian itu akan sangat kuat faktanya, buktinya. Dan Yesus sendiri yang ia memang telah mengalami kematian, tetapi karena kuasa Tuhan, pada hari yang ketiga ia bangkit dan ia sendiri membuktikan ia hidup. Ia sendiri membuktikan ia bangkit. Mari sebagai orang percaya, gereja Tuhan yang menjadi objek utama, yang menjadi sasaran utama pemberitaan kebangkitan Kristus, kita yakini bahwa benar Yesus telah bangkit. Kalau kita lihat, penting sekali kita mengerti Bapak Ibu, apa yang menjadi kuasa dari kebangkitan. Mengapa kita harus tahu, yakin, dan membuktikan bahwa Yesus bangkit. Benar, Yesus adalah anak domba Paskah yang menjadi korban penebusan dosa, yang menjadi jalan umat Tuhan diampuni, mendapatkan keselamatan. Tetapi dia pun harus mengalami kebangkitan. Rasul Paulus Bapak Ibu, kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita baca mulai ayat yang ke-14. 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Saya bacakan mulai ayat 13 dulu Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Paulus memberikan suratan kepada jemaat di Korintus. Ketika didapati di sana terjadi kekacauan di tengah-tengah jemaat. Dan dalam konteks pembacaan 1 Korintus pasal 15 ini, ada ajaran lain yang mencoba memecah jemaat
Dan ajaran itu adalah bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Dan ini menjadi pemecah, membingungkan umat Tuhan, membingungkan jemaat, membingungkan gereja. Sehingga sebagai seorang rasul, Paulus memberikan surat yang mengingatkan jemaat. Dia dengan tegas mengatakan, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, ayat 14, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Benar, Kristus itu anak domba Paskah. Tetapi kebenaran mengenai Kristus harus komplit, harus lengkap disampaikan, harus lengkap diterima. Dia tidak hanya mati, tetapi dia juga bangkit. Paulus dengan tegas berkata, kalau Kristus tidak dibangkitkan, semua pemberitaannya, semua pelayanannya selama ini sia-sia. Dan bukan hanya itu aja. Dalam kondisi yang selalu sampaikan, ketika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah juga kepercayaan kita sebagai orang percaya. Lebih daripada itu kita lihat, kami ternyata berdusta. Karena selama ini kebenaran mengenai Kristus juga mengatakan pesan-pesan para nabi, nubuatan-nubuatan para nabi berkata, ia memang akan mengalami penyiksaan, tetapi ia juga akan mengalami kebangkitan. Ia dihina, tetapi dia juga akan mengalami dimuliakan. Dan kalau Kristus tidak mengalami kebangkitan Bapak Ibu, maka gugur semua nubuat-nubuatan para nabi, ajaran-ajaran para rasul. Dan dengan itu menyatakan mereka semua berdusta. Berdusta kepada siapa? Berdusta terhadap Allah, karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya, kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Jadi kita lihat pelayanan Rasul Paulus memberitakan kematian juga kebangkitan Kristus. Kristus harus mengalami paket komplit ini Bapak Ibu. Mengalami dihina tetapi nanti akan dimuliakan. Mengalami kematian tetapi nanti akan dibangkitkan. Semua harus satu paket, dan inilah yang kita rayakan sebagai Paskah. Paskah itu berbicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kita harus benar-benar meyakini kalau benar satu Kristus itu yang kita percaya. Maka kita menerima dia memang mati, tetapi dia juga dibangkitkan. Kemudian Paulus berkata, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 17-nya Bapak Ibu, kita baca bersama. 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ini catatan penting. Kalau sekedar kita sia-sia melayani, kalau sekedar kita sia-sia percaya, itu mungkin masih oke Bapak Ibu. Tetapi Paulus dengan tegas berkata, bukan hanya sia-sia pelayanan mereka, bukan hanya sia-sia kepercayaan orang benar, tetapi ketika Kristus tidak dibangkitkan, dalam kacamata Paulus, maka orang akan tetap hidup di dalam dosa. Dengan kata lain, sekali lagi Bapak Ibu, pembebasan orang percaya, penebusan orang percaya, perubahan kehidupan mereka harus satu paket dalam karya keselamatan besar yang Tuhan kerjakan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Itulah Paskah, Passover, Pesach, membawa kita keluar, membawa kita kepada pembebasan,
melalui karya, kematian, dan kebangkitan Kristus. Petrus, Bapak Ibu, dalam suratan 1 Petrus berkata seperti ini. Mari kita lihat Bapak Ibu. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga berkata seperti ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh apa? Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Sekali lagi saya bacakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Paulus berkata, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka kita akan tinggal tetap hidup di dalam dosa. Petrus berkata, lewat kebangkitan Kristus kita mengalami kelahiran kembali. Di ayat yang lain digunakan sebuah ungkapan, kiasan baptisan, lahir baru, kelahiran kembali. Terjadi, digenapi ketika Yesus bangkit. Ada pembebasan, ada pelepasan melalui kuasa kebangkitan Yesus. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita benar percaya Yesus itu telah mati menebus dosa kita, Ia telah bangkit sehingga kita dibebaskan, kita melewati sesuatu, melewati hidup lama kita. Maka dari kedua ayat ini yang disampaikan oleh Paulus dan Petrus, maka seharusnya kehidupan orang percaya juga mengalami kebangkitan, juga mengalami perubahan, mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Kita mati terhadap dosa dan hidup bagi kebenaran Allah. Kita mati terhadap cara hidup kita yang lama dan digantikan dengan cara hidup yang baru yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda dan saya percaya, kita mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, ada perubahan yang kita alami di dalam kehidupan ini. Saya kembalikan kita kepada 1 Korintus. Bagaimana Paulus sangat fokus dengan permasalahan yang terjadi di jemaat di Korintus. Kita lihat Bapak Ibu, ayat yang ke-33. Paulus berkata seperti ini. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mentor saya berkata Bapak Ibu, dengan siapa saya bergaul? Dia bisa memproyeksikan bagaimana, kira-kira seperti apa masa depan saya kelak. Tunjukkan kepada saya, kata mentor saya, siapa orang-orang di sebelahmu, maka saya akan menunjukkan padamu bagaimana kondisimu ke depan. Ternyata pergaulan kita itu penting. Paulus mengamati ketika jemaat di Korintus memberikan diri bergaul dengan orang-orang yang memiliki paham-paham yang tidak tepat. Itu akan mempengaruhi kondisi iman dan kepercayaan mereka. Itu yang menyebabkan mereka memiliki pemahaman yang salah. Beberapa dari antara mereka mulai tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Padahal Paulus telah mengajar dengan baik. Guru-guru yang benar telah mengajar dengan baik. Tetapi ketika mereka mulai bergaul dan membiarkan guru-guru palsu mengajar hal yang salah kepada mereka, iman mereka mulai goyah. Pemahaman mereka mulai berubah. Dan karenanya terjadi banyak konflik di jemaat Korintus. Paulus mengingatkan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik.
Ayat berikutnya ayat 34 berkata, sadarlah, kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Kembali saya ingatkan, tekankan, makna kebangkitan membawa kita kepada satu kehidupan baru. Dilahirkan kembali, mati dari kebiasaan, dari hidup lama, dari dosa, dan hidup baru di dalam kebenaran Allah. Artinya sebagai orang percaya, kuasa kebangkitan memampukan kita untuk punya gaya hidup kerajaan Allah, Bapak Ibu. Untuk punya habit-habit yang baru, habit-habit yang positif. Habit-habit yang membawa kita melahirkan buah-buah sesuai dengan pertobatan yang disebut oleh Yohanes. Ini bukti, tanda-tanda bahwa benar Anda dan saya adalah orang percaya yang mengakui kematian dan juga kebangkitan Kristus. Sadarlah, kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Kuasa kematian, kebangkitan Kristus memang menjamin keselamatan yang Petrus bilang sebagai sesuatu yang tidak binasa. Pengharapan yang kekal. Memang sebagai orang percaya kita akan dapat jaminan itu. Tetapi kita tidak boleh lepaskan makna lainnya. Bahwa kebangkitan Kristus mendorong orang percaya punya hidup baru. Punya gaya hidup baru. Punya habit-habit positif yang melahirkan buah-buah pertobatan. Sekali lagi Bapak Ibu. Apakah benar kita percaya Kristus seperti yang diajarkan oleh rasul-rasul ini? Apakah kita benar mengakui kuasa kematian dan kebangkitannya juga bekerja di dalam kehidupan setiap kita, Anda dan saya hari ini? Maka salah satu yang harus kita cek, apakah kita mengalami perubahan perilaku, perubahan sifat karakter, perubahan kehidupan. Bagaimana tanggapan dari orang-orang di sekitar kita hari-hari ini? Apakah mereka mengatakan bahwa dengan menjadi orang Kristen, orang percaya, kita menjadi berkat bagi mereka? Mereka mendapatkan dampak positif dari pengakuan iman kita, dari kehidupan sehari-hari kita sebagai orang percaya. Mari kita mau cek Bapak Ibu. Jika benar kuasa kematian dan kebangkitan itu bekerja dalam kehidupan kita, sebagai bukti nyata ada perubahan. Ada apa Bapak Ibu? Perubahan. Kita dilahirkan kembali. Kita punya gaya hidup yang baru. Kalau dulu kita pemarah, berarti kita belajar dan akan menjadi orang yang sabar. Kalau dulu kita semerawutan, hidup sesuka kita, asal mau kita jadi, nggak hidup sesuai aturan. Di dalam Kristus, kuasa kematian dan kebangkitannya bekerja, kita menjadi orang yang teratur. Kita menjadi orang yang punya visi dan tujuan hidup yang jelas. Ada perubahan nyata. Kita tidak sekedar berkata aku Kristen, aku mengakui. Tetapi harus ada bukti nyata, buah sesuai pertobatan. Yang dapat dinikmati bukan diri kita sendiri, orang di sekitar kita. Dan terlebih untuk memuliakan nama Tuhan. Paulus sekali lagi mengingatkan kepada kita, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah apa yang kami lakukan, sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah iman percaya orang benar, dan setiap kita masih hidup di dalam dosa. Ketika Kristus dibangkitkan, tidak dibangkitkan Bapak Ibu, maka orang-orang percaya masih menunggu datangnya Mesias. Tetapi karena kebangkitan Kristus, kita yakin dialah Mesias yang dijanjikan. Dialah anak Allah, penebus dosa bagi setiap kita.
dan yang menjamin keselamatan. Lalu bagaimana? Apakah berarti sebagai orang percaya kita mengekang diri dan tidak bergaul dengan siapapun? Saya tahu Bapak Ibu, kondisi dunia sangat berat bagi kehidupan iman orang percaya. Di mana dunia ketika kita lihat, kita sih maunya gini Pak. Saya sih maunya benar-benar aja, lempeng-lempeng aja Pak. Tapi gimana kondisi tempat kerja seperti itu? Kalau kita nggak ikut main gaya mereka Pak, udahlah kita nggak bisa survive. Kalau kita nggak ikutin style dunia hari ini, sudahlah Pak, kita diasingkan. Saya ingin kita sedikit lompat Bapak Ibu, mengenai nasihat pergaulan ini Bapak Ibu. Kita lompat mundur dulu ke pasal 5 dari 1 Korintus. 1 Korintus pasal 5 berkata mengenai nasihat agar jemaat Tuhan menjauhi orang-orang yang cabul. Ketika di sekeliling kita punya kebiasaan hidup yang tidak baik, orang percaya tidak boleh ikut-ikutan. Dan Paulus kasih nasihat dengan jelas seperti ini. Ayat 9 dari 1 Korintus 5. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Jelas Bapak Ibu, kenyataannya dunia dipenuhi dengan orang-orang sedemikian. Dunia dipenuhi dengan orang-orang yang punya gaya hidup yang tidak benar, di luar kebenaran firman Tuhan. Jadi apa maksudnya Pak Paulus? Ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Maksudnya adalah yang menyebut dirinya orang percaya, kumpulan jemaat Tuhan. Tetapi ternyata dia cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Jadi perlu dipahami Bapak Ibu, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita perlu benar-benar pilih dengan siapa kita bergaul. Tetapi bukan berarti kita mengasingkan diri dari dunia ini. Ternyata nasihat Paulus itu ditujukan untuk membatasi diri kita, terutama justru kepada orang-orang di sekitar kita yang bilangnya dia orang percaya, yang bilangnya dia kumpulan jemaat, tetapi yang kehidupannya tidak mencerminkan gaya hidup Kristus, tidak mencerminkan orang yang mengalami lahir baru. Paulus bilang untuk orang-orang seperti ini, kita lebih baik menjauh Bapak Ibu. Jadi kekristenan harus bergaul dengan orang-orang yang belum percaya Bapak Ibu. Kita punya satu misi. Lewat kehidupan kita, orang-orang yang belum percaya bisa mendapatkan berkat, bisa menerima jalan keselamatan, bisa mengenal Kristus Yesus Tuhan. Tapi kekristenan juga tegas mengingatkan kita, sebagai orang percaya kita perlu menjaga diri dari orang yang dia bilang dia orang percaya, tapi tidak mencerminkan hidup sebagai orang percaya. Tidak hidup mencerminkan lahir baru, mencerminkan gaya hidup anak Allah yang benar. Sebab terhadap orang seperti itu, kebenaran firman Tuhan mengatakan kita harus jauhi mereka. Dan kembali karena itu, sebagai orang percaya Bapak sekali lagi, kuasa kematian dan kebangkitan Kristus mendorong kita untuk hidup baru. Artinya mati dari kehidupan lama, mati dari setiap kebiasaan negatif, kehidupan di dalam dosa, dan hidup menjalani kebenaran firman Tuhan. Punya gaya hidup baru, punya habit yang baru, kebiasaan-kebiasaan yang baru.
yang menjadi buah dari pertobatan kita. Kita ada dalam minggu kebangkitan Bapak Ibu. Beberapa orang memperingati sampai 40 hari, ada yang puasa. Apa intinya? Mereka ingin menghayati. Dan saya berdoa, Bapak Ibu, di masa-masa ini kita bisa merenungkan kebaikan Tuhan lewat kematian dan kebangkitannya. Membawa kita yang seharusnya tanpa kematian dan kebangkitan hidup dalam kuasa dosa. Membawa kita kepada kebinasaan, kegagalan. Kita dipecundangi, tetapi lewat kematian dan kebangkitan Kristus, kita menjadi umat pemenang. Yang percaya katakan amin. Ada sebuah perubahan yang bisa kita alami. Ketika kita dengan yakin berkata, Tuhan, aku mau mengalami kematian, kuasa kematian dan kebangkitan-Mu. Aku mau mengalami perubahan dalam hidupku. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu. Kuasa kematian dan kebangkitan Kristus dapat bekerja dalam setiap kehidupan orang percaya. Kita tidak ditakdirkan untuk dipecundangi. Kita tidak ditakdirkan untuk ditaklukkan dan dikalahkan. Tapi lewat kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, kita akan tampil sebagai pemenang. Firman Tuhan tidak saya panjangkan Bapak Ibu. Dan saya rindu kita semua kembali menghayati betapa begitu besar kasih-Nya dalam kehidupan kita. Kalau dulu kita mungkin ngalamin hidup di dalam kelemahan, dan sepertinya tidak ada satu kuasa yang dapat membebaskan kita. Tetapi dengar, karena Kristus telah mati dan bangkit, maka Ia dapat membebaskan kita dari kelemahan kita, dari sakit penyakit kita, dari keputusasaan kita, dari depresi yang kita alami hari-hari ini, dari ketakutan kita, dari kekhawatiran kita. Dengar, kuasa kematian dan kebangkitannya akan membebaskan Anda dan saya. Kalau hari-hari ini ada kabar-kabar yang ingin melemahkan iman pengharapanmu di dalam Yesus, jauhi itu Bapak Ibu. Dengar kembali kebenaran firman Tuhan. Itu yang akan membuat kita hidup di dalam kemenangan. Kebangkitan Kristus membawa kita dilahirkan kembali. Membawa kita dalam hidup yang baru. Sampai pada nantinya kita akan mengalami hadiah terbesar yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Kehidupan kekal bersama Bapa di sorga selama-lamanya. Itulah penantian indah setiap orang percaya. Walau memang dikatakan di dunia ini kita bisa mengalami penderitaan, tetapi dengan mengerti bahwa ada harapan yang indah, kita akan semangat. Dan bagaimana Anda memiliki harapan itu? Harapan itu muncul ketika kita tahu Yesus Kristus, Dia benar mati dan Dia juga benar mengalami kebangkitan. Ia telah menaklukkan setiap kuasa, bahkan kuasa alam maut telah Ia taklukkan. Firman-Nya berkata, di tangan Dia sudah ada kunci, sudah ada kuasa, baik yang di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Dan kuasa itu diberikan kepada orang percaya, Anda dan saya. Sekali lagi, kita tidak ditakdirkan untuk kalah. Kita tidak ditakdirkan untuk dipecundangi lewat kelemahan, kondisi, permasalahan, sakit, penyakit yang kita alami.
tapi kuasanya akan membebaskan. Saya berdoa Bapak Ibu. Horamana nikarala namalana. Sikiti karala namalana malana malana. Kiarala namalana malana malana malana. Sikiti karala namalana malana 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 nikarala namalana malana masikata. Horana nikarala nama sikiti karala. Haleluya. Ya Tuhan, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dan sekali lagi katakan oleh kuasa darah. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapa di surga, hari ini Tuhan kami berdoa bagi setiap umat Tuhan, terlebih khusus mereka yang mengalami permasalahan. Ada di antara mereka Tuhan yang mengalami tidak berdaya, merasa dipercundangi, dikalahkan, dilumpuhkan oleh setiap permasalahan dan kondisi yang mereka alami. Bapa, tidak ada kuasa yang dapat membebaskan mereka. Dan memang tidak ada kuasa yang dapat membebaskan umat manusia. Kami lemah, kami terbatas, kami ditaklukkan oleh dosa. Dan dampak dosa memang kelemahan. Dampak dosa memang membuat kami tidak berdaya. Dampak dosa akan membawa kami kepada kebinasaan. Tidak ada kuasa lain yang dapat membebaskan kami. Tetapi kami tahu kasih-Mu begitu besar, sehingga Engkau mengerjakan karya pembebasan, karya penyelamatan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Ada satu kuasa yang Kau lepaskan, membebaskan setiap orang yang percaya. Dan itu juga berlaku kepada kami umat-Mu Tuhan, yang saat-saat ini merasa lemah dan tak berdaya. Bapa di surga, hamba berdoa, kuasa kematian dan kebangkitan Kristus itu dialami, membebaskan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin yang dulu kami merasa minder, tak berharga dengan kondisi keterbatasan kami. Tapi ketika firman-Mu merubah pola berpikir kami, sekalipun kondisi kami tidak berubah secara lahiriah, tapi kami yakin dan percaya ada hidup baru di dalam Kristus yang dapat kami jalani,
yang membuat hidup kami bermakna. Kami tidak mau putus asa Tuhan. Kami tidak mau menjadi skeptis, pesimis, dan berujung mengakhiri hidup kami sendiri. Tapi kami mau percaya Tuhan akan firman. Kami akan alami kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, merubahkan kehidupan kami dari dalam, sehingga apa yang kami hasilkan lewat perkataan, buah pikiran dan tindakan kami benar diubahkan oleh Tuhan. Karena hamba berdoa Tuhan, segala bentuk kuasa si jahat yang mencoba merusak kehidupan baik orang percaya, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau dibebaskan, engkau dipulihkan, engkau dimerdekakan dari setiap kondisi yang membelenggumu. Alami kuasa kematian dan kebangkitannya. Hiaralana manikaralana malana malana malana. Hiarina nikaralana mase. Haleluya. Hiaralana mo. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Ku menjadi ciptaan baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu menjadi dasar iman kami. Kami yakin lewat kematian dan kebangkitan-Mu ada kuasa yang membebaskan. Ada kuasa yang menjadikan kami ciptaan yang baru. Amin. Kami telah mati terhadap cara hidup kami yang lama. Yes. Dalam Kristus, melalui kematian dan kebangkitannya, Ya, Tuhan. kami punya kuasa Amin. untuk hidup di dalam hidup kami yang baru. Menghidupi kebenaran firman Tuhan. Memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Melahirkan, menghasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatan kami. Maka hidup kami Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan terus memuliakan nama-Mu. Hamba khusus berdoa bagi umat Tuhan yang sedang sakit hari ini. Bapa di surga, Kaulah tabib penyembuh yang ajaib. Tuhan, hamba berdoa, Kau yang menyembuhkan setiap umat-Mu yang sedang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bagi setiap umat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan, temukan mereka dengan pekerjaan yang baik. Dan berikan Tuhan pekerjaan yang dapat membuat mereka maksimal di dalam Tuhan, di dalam dunia kerja mereka. Sehingga lewat dunia pekerjaan itu Tuhan, mereka akan terus produktif, menjadi berkat, memuliakan nama Tuhan di sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Berdoa bagi setiap keluarga umat-Mu. Setiap orang tua Tuhan diberikan kesabaran untuk membimbing anak-anak mereka selama sekolah melalui Zoom,
atau media sosial lainnya. Amin. Dalam masa pandemi Tuhan, tingkat stres mungkin meningkat ya Bapa. Tapi hamba berdoa, damai sejahtera Tuhan melimpah di tengah-tengah keluarga umat-Mu, keluarga orang percaya. Setiap orang tua diberikan Tuhan hikmat, marifat, kesabaran, sehingga dapat mendidik anak mereka dengan baik, membimbing, mendampingi anak-anak mereka dengan baik. Setiap anak-anak yang sedang sekolah di masa-masa pandemi ini Tuhan juga yang berkati masa depan mereka. Mungkin ada kekhawatiran mereka tidak dapat berkembang dengan maksimal. Mereka kehilangan banyak tahun, banyak waktu. Tapi kami percaya masa depan anak-anak Tuhan cemerlang di dalam Tuhan. Tuhan yang memberkati masa depan anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lewat tipe sistem pendidikan apapun, mereka akan menemukan jalan yang membawa mereka ke masa depan yang Tuhan telah sediakan. Kami berdoa buat para pengajar Tuhan, baik guru-guru di sekolah, guru-guru di sekolah minggu, setiap pembimbing rohani Tuhan yang berikan urapan yang baru, hikmat marifat, sehingga terus dapat mendidik generasi dengan baik. Sehingga dalam kondisi masa apapun, pendidikan yang baik tetap dapat diberikan. Segala kebutuhan yang dibutuhkan para pendidik Tuhan dicukupkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berdoa bagi daerah-daerah di Indonesia yang sedang mengalami musibah, bencana alam Tuhan. Saudara-saudara di pelosok-pelosok yang sedang mengalami kesulitan, Tuhan tolong, Tuhan bantu agar mereka tetap kuat menghadapi tantangan ini. Tetap mengerti kasih Tuhan di balik setiap musibah yang mereka alami. Sehingga iman orang percaya tidak gugur walau sedang mengalami tantangan bencana ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Berdoa bagi pemerintahan kami Tuhan, Kau yang terus melindungi bangsa dan negara kami Indonesia. Memberkati setiap pemimpin negara kami. Memberkati setiap jajaran kepemerintahan negara ini Tuhan. Polisi, TNI, kami berdoa Tuhan memberkati mereka. Sehingga kestabilan keamanan negara Tuhan dapat terjaga dengan baik. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa segala kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mencoba memecah kesatuan bangsa dan negara kami Indonesia, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia di dalam hati Tuhan, dalam pikiran Tuhan. Tangan kuasa Tuhan yang menaungi, menjaga, melindungi, memberkati negara kami Indonesia. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memanjatkan doa kami. Amin. Kita akan akhiri ibadah doa malam hari ini Bapak Ibu, dan worship leader angkat kita dalam sebuah pujian. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama nyanyikan besar anugerah-Mu. Besar semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari
semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terpujilah Engkau, Bapa kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Kristus Yesus Tuhan kita, serta kuat kuasa persekutuan dengan Roh Kudus menyertai langkah kehidupan kita mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kali. Turunlah berkat atas kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Shalom.